Selamat berjumpa kembali dengan pembahasan tentang tema-tema yang sangat menarik, dan kali ini kita secara khusus akan membahas tentang kesenjangan penelitian. Kesenjangan penelitian ini lebih akrab disebut dengan research gap, di mana research gap ini merupakan suatu kondisi atau keadaan di mana ditemukan inkonsistensi antara hasil penelitian dengan data yang ditemukan. Di dalam research gap ini atau kesenjangan penelitian ini, ada beberapa jenis yang memang perlu sekali untuk kita pahami bersama. Jenis-jenis dari kesenjangan penelitian tersebut, yang pertama adalah jenis theoretical gap, di mana ini terjadi manakala ditemukan kesenjangan terhadap teori yang sebelumnya menjadi penelitian. Penyebabnya besar kemungkinan karena keterbatasan teori yang belum bisa mendukung kegiatan penelitian dimaksud. Itu adalah jenis yang pertama. Kemudian jenis kesenjangan penelitian yang kedua adalah methodological gap, di mana methodological gap ini terjadi karena adanya keterbatasan dalam metodologi yang digunakan dalam sebuah penelitian. Dan selanjutnya jenis ketiga yaitu jenis evidence gap, di mana evidence gap ini peneliti menemukan adanya sebuah kesenjangan antara fenomena yang tidak asing dengan bukti lapangan yang ditemukan. Kemudian jenis kesenjangan gap yang keempat itu adalah jenis practical knowledge gap. Jenis practical knowledge gap ini sangat berkaitan dengan kegiatan atau perilaku profesional dalam penelitian yang tidak terpenuhi oleh penelitian itu sendiri. Kemudian jenis yang kelima dari kesenjangan gap atau research gap ini adalah jenis population gap. Population gap ini sangat berkaitan dengan jangkauan populasi yang digunakan saat mengambil data penelitian. Di dalam dunia bisnis, kesenjangan ini biasanya dapat ditemukan dengan cara mengetahui apakah ada gap dengan penelitian sebelumnya dengan menggunakan penentuan target pasar. Itu adalah jenis yang kelima. Selanjutnya jenis kesenjangan penelitian atau research gap yang keenam itu adalah knowledge gap,
di mana ini merupakan penelitian yang memang untuk mencari sesuatu yang belum ada. Dan jenis yang ketujuh yaitu empirical gap. Empirical gap ini sangat berkaitan dengan fenomena empiris tentang di mana peneliti perlu untuk memperhatikan apakah ada inkonsistensi dalam penelitiannya. Itu tadi beberapa jenis kesenjangan penelitian atau research gap. Selanjutnya adalah muncul pertanyaan, bagaimana cara menemukan kesenjangan penelitian ini atau research gap ini? Cara yang pertama untuk menemukan research gap ini adalah dengan menganalisis celah. Di mana analisis celah ini kita menggunakan metode yang diterapkan dalam melakukan penelitian memang harus dilakukan secara ilmiah. Namun, hasil dari sebuah penelitian tidak selalu sempurna. Oleh karena berbagai faktor. Nah, untuk itu, kita bisa menganalisis celah dalam penelitian sebagai solusi yang memungkinkan untuk dilakukan. Kemudian yang kedua, yaitu fokus pada hasil yang kurang jelas. Hasil sebuah penelitian itu menggambarkan bagaimana penelitian tersebut diproses sehingga apabila hasilnya kurang jelas, maka peneliti dapat mengambil kesimpulan yang sesuai apa adanya. Kesenjangan penelitian ini akibat dari proses penelitian dari penelitian sebelumnya. Kemudian yang ketiga yaitu dengan mencari konsep yang luput. Kita bisa mencari suatu konsep yang mungkin luput dari perhatian peneliti sebelumnya. Kita dapat berusaha untuk mencari jawaban dan kesenjangan penelitian yang muncul dalam aktivitas penelitian. Itu tadi beberapa cara untuk menemukan sebuah research gap. Selanjutnya adalah hal-hal apa saja yang dapat memicu munculnya research gap atau kesenjangan penelitian ini. Ada beberapa hal tentunya yang bisa memunculkan research gap. Yang pertama adalah populasi tertentu. Mungkin dalam hal populasi ini terdapat indikator dari aspek kelompok umur misalnya, atau dari aspek jenis kelamin, atau yang lainnya. Itu adalah tentang populasi tertentu. Kemudian yang kedua adalah jangka waktu tertentu. Mungkin dalam sebuah penelitian
telah dilakukan bertahun-tahun atau bahkan beberapa dekade yang lalu atau yang telah lewat. Dan konsepnya atau lanskapnya pun juga telah berubah. Kemudian, hal yang ketiga yang bisa memunculkan sebuah researchscape adalah wilayah geografis. Di mana misalnya itu bisa berawal dari aspek kota, dari aspek negara, ataupun dari aspek wilayah. Itu adalah hal-hal yang bisa memunculkan sebuah research gap. Lalu, bagaimana cara menulis kesenjangan penelitian ini? Kita perlu memperhatikan bagaimana cara menulis kesenjangan penelitian ini atau research gap ini. Yang pertama adalah penggunaan variabel dan hasil penelitian sebelumnya. Kesenjangan penelitian ini dituliskan setelah membandingkan penggunaan variabel dan hasil penelitian sebelumnya. Kemudian yang kedua, itu adalah penggunaan existing variables dan beberapa jurnal. Kesenjangan penelitian itu dibuat saat yang namanya variabel ini atau existing variabel ini dan jurnal yang berbeda-beda kemudian digabungkan dan dijadikan suatu variabel di satu penelitian. Kemudian yang ketiga adalah dengan konstruksi indikator atau indikator variabel baru, di mana kesenjangan penelitian ini dibuat berdasarkan kepada pembuatan indikator baru. Itu tadi bagaimana cara menulis kesenjangan penelitian atau research gap. Selanjutnya adalah beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk menemukan kesenjangan penelitian ini atau research gap ini. Hal-hal tersebut itu yang pertama adalah biasanya itu karena kurangnya penelitian dalam sebuah objek. Kemudian yang kedua adalah penelitian itu yang membutuhkan sesuatu yang bersifat pembaharuan. Kemudian yang ketiga, itu kurangnya bukti empiris dalam sebuah penelitian yang telah ada. Dan yang keempat adalah tidak sesuainya antara hasil penelitian. Tentu hasil penelitian yang baru dengan hasil penelitian yang telah terdahulu. Itu adalah beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk menemukan sebuah research gap. Selanjutnya adalah bagaimana atau apa manfaat dari adanya kesenjangan penelitian ini atau research gap ini. Ternyata dari research gap ini ada beberapa manfaat yang bisa kita ambil bersama. Apa itu? Yang pertama adalah untuk mendapatkan konsep yang luput dari penelitian. Kemudian yang kedua itu adalah kita bisa merumuskan suatu ide dan gagasan baru.
Yang ketiga, akan mendapatkan hasil sebuah analisis dari penelitian yang valid. Dan yang keempat, akan mendapatkan hasil penelitian yang lebih jelas dan juga dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian, seringkali kita juga bertanya, apa perbedaan antara kesenjangan penelitian dengan kesenjangan permasalahan? Kesenjangan penelitian atau research gap ini adalah masalah penelitian yang ditemukan setelah terjadi yang namanya tinjauan pustaka yang terperinci. Itu adalah research gap. Sedangkan kesenjangan permasalahan itu merupakan kalimat yang dibangun dan berasal dari celah penelitian, dan itu menggambarkan masalah penelitian yang akan dilakukan. Setelah kita mengetahui tentang research gap atau kesenjangan penelitian ini, tentu dengan berbagai elemen yang telah kita bahas tadi, kita menjadi sedikit lebih paham bahwa dengan adanya kesenjangan penelitian ini atau research gap ini akan memunculkan peluang-peluang baru di dalam aktivitas penelitian. Karena dengan adanya kesenjangan penelitian itulah, maka beberapa hal yang belum tercover dalam penelitian yang telah dilakukan, baik oleh diri sendiri maupun oleh peneliti orang lain, dapat dimanfaatkan sekaligus untuk menyempurnakan atas aktivitas penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya. Dengan yang namanya kesenjangan penelitian itu pula, maka kita, terutama mahasiswa, baik yang akan melakukan penelitian dalam bentuk skripsi, dalam bentuk tesis, ataupun dalam bentuk disertasi, memiliki tingkat kesulitan yang tentu sangat berbeda-beda. Oleh karenanya, yang paling penting bagi kita dalam meneliti, terutama yang berkaitan dengan research gap ini, kita haruslah jeli. Jeli dalam artian, kita memiliki berbagai informasi tentang penelitian. Setelah itu kita bisa menganalisis penelitian-penelitian yang telah dilakukan, sehingga apa yang akan kita lakukan dalam aktivitas penelitian itu pun akan menghasilkan sesuatu yang berbeda, yang berbobot, dan memberikan manfaat bagi yang memang membutuhkan hasil-hasil penelitian yang akan kita lakukan. Oleh karenanya, memang dalam research gap ini dibutuhkan ketelitian sekaligus kesabaran untuk terus menggali berbagai hasil penelitian sehingga kita memiliki kapasitas dan kemampuan untuk mengidentifikasi kesenjangan-kesenjangan apa atau inkonsistensi-inkonsistensi apa atas hasil-hasil penelitian, sehingga kita akan dapat masuk ke dalamnya untuk dapat melakukan aktivitas penelitian. Dengan demikian, penelitian nanti akan menghasilkan sebuah hasil penelitian
yang tidak hanya bermanfaat bagi diri si peneliti, tetapi juga akan membawa manfaat atau dampak positif yang lain lebih banyak ke suatu komunitas atau bahkan lebih dari sekedar komunitas. Demikian pembahasan singkat kita tentang kesenjangan penelitian atau research gap. Semoga akan lebih membuka wawasan kita, sehingga kita suatu ketika jika meneliti tidak akan pernah mengalami keraguan jika menemukan suatu research gap. Terima kasih atas perhatian Anda semua. Jangan lupa setelah menyaksikan tayangan ini, silakan klik di layar Anda untuk like, komen, share, dan tentu saja subscribe.